Pemirsa, setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan tersangka baru menuai sorotan dari publik. Namun di balik itu sebuah persoalan sunyi mengemuka dan kian mendesak, yakni menyangkut kapasitas rumah tahanan. Rentetan keberhasilan penindakan sepanjang 2025 ternyata melahirkan dilema baru bagi internal KPK sendiri. Hendak ditahan, di mana lagi para tersangka ini? Rutan KPK sudah tak muat koruptor membludak. Nah pemirsa, jika penuh, lalu apa solusinya dan sebetulnya ada berapa sih kapasitas ideal rutan KPK dan berapa kapasitasnya, kita lihat berikut ini, ke grafis berikutnya. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa kapasitas ideal rutan KPK cabang K4 dan C1 untuk 51 orang saat ini berjumlah 57 orang tahanan. Nah kelebihan 6 orang ini memaksa pengelola rutan untuk mengambil langkah darurat dengan memanfaatkan ruang isolasi sebagai sel tambahan. Nah, meski dalam kondisi surplus penghuni, KPK memastikan bahwa pengelolaannya itu akan tetap sesuai dengan standar ketentuan dan melindungi hak-hak dasar tahanan. Nah, lantas bagaimana KPK menyiasati keterbatasan ruang ini saat operasi penindakan di masa depan kembali menuntut adanya penahanan baru? Apa solusinya? Kita ke grafis berikutnya. Di mana pemirsa, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Praktik menitipkan tahanan di rutan milik institusi lain seperti Kejaksaan Agung bukanlah hal yang baru dan menjadi salah satu solusi utama. Nah, pilihan untuk menempatkan tersangka di luar rutan KPK itu tentu tidak semata-mata karena alasan kapasitas. Ada juga tentunya pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya adalah pertimbangan soal strategis yang turut mempengaruhi keputusan, misalnya kebutuhan untuk memisahkan tersangka dalam satu perkara yang sama atau pertimbangan pemisahan antara tahanan laki-laki dan juga perempuan. Nah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto menyambut baik dan memberi lampu hijau terhadap usulan dari KPK. Ia menyatakan bahwa penitipan tahanan antar aparat penegak hukum itu adalah hal yang lumrah dan tidak menjadi masalah. Dan lebih dari itu, Agus menegaskan bahwa komitmen pihaknya untuk membantu KPK meski lembaga yang ia pimpin juga menghadapi tantangan yang serupa. Kita ke grafis berikutnya pemirsa. Di mana Menteri IMIPAS menyatakan bahwa walaupun kita juga dalam kondisi over kapasitas, jika KPK mau nitip tahanan di rutan kita, pasti kita bantu. Nah, pernyataannya ini sekaligus menempatkan bahwa masalah rutan KPK dalam konteks yang lebih luas yakni over capacity, hal ini adalah isu nasional yang dihadapi hampir seluruh lembaga penegak hukum. Terkait dengan solusi jangka panjang seperti pembangunan rutan baru khusus untuk tersangka korupsi, Agus juga menjelaskan proses tersebut tentu tidak bisa instan. Untuk bangun lapas baru kan sedang berproses dan pelaksanaannya juga bergantung pada anggaran tahun berjalan atau multi years. Nah pemirsa, KPK mengklaim kondisi rutan penuh itu tidak menghalangi KPK untuk tetap membongkar kasus korupsi dan menahan para tersangkanya. Namun pada akhirnya penuhnya rumah tahanan KPK itu menjadi sebuah cerminan bagi wajah pemberantasan korupsi hari ini. Di satu sisi, ia memantulkan citra penindakan, tapi di sisi lain, ia merefleksikan keterbatasan infrastruktur peradilan pidana. Demikianlah pemirsa at large untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.